Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Rifanadila. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu perancangan aplikasi bengkel mobil berbasis desktop menggunakan NetBeans di DPM atau Dua Putri Motor Ciangsana Bogor. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Firza Rifanadila. Kemudian Fahmi Febriansyah, Muhammad Ripani, Adi Haryanto, Muhammad Iqbal Putra Pratama, Ahmad Haudi Kausar, Dharma Maulia Hidayatullah, dan yang terakhir adalah Muhammad Zaidan. Latar belakang dari aplikasi yang kami buat, di era teknologi informasi ini telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan. Digitalisasi memungkinkan informasi diakses secara cepat dan real time, sehingga berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Di sektor otomotif, khususnya layanan bengkel, pelanggan kini mengharapkan informasi servis yang mudah diakses tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun, bengkel DPM di Ciangsana Bogor masih menggunakan sistem konvensional seperti pencatatan manual dan penyampaian informasi secara verbal. Akibatnya, sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, kesulitan pelacakan riwayat servis, serta penurunan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi bengkel pintar berbasis desktop yang mampu mengelola pencatatan servis, memantau status layanan secara real time, dan menyimpan riwayat kendaraan. Semoga dengan aplikasi yang kami buat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita jelaskan aplikasi yang kami buat. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan alur aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan masuk ke login dulu di bengkel DPM Dua Putri Motor. Nah, di sini kalau yang udah punya akun, mereka bisa langsung login, sedangkan yang tidak punya akun mereka daftar dulu. Nah, kita daftar dulu. Nah, di sini waktu kita daftar, kita disuruh ngisi beberapa form. Ada nama pengguna, kata sandi, nomor telepon, dan alamatnya. Kita masukkan nama, nama pengguna, kata sandi, nomor teleponnya, alamatnya, kita masukin. Nah, kita daftar. Nah, setelah kita daftar, kita lihat di sini ada pemberitahuan daftar berhasil. Nah, kita klik OK. Terus kita masuk kita masuk. Nah, kita di sini berhasil login sebagai user. Kita antar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tampilan. Kita ada lihat beranda, laporan servis. Nah, di sini saya akan menjelaskan di beranda dulu. Nah, di beranda ini kita bisa melihat jumlah kendaraannya banyak, ada berapa, servis aktifnya, servis selesai, dan juga tagihan. Nah, di sini kita juga bisa melihat riwayat servis. Terus kita pergi ke laporan servis. Nah, di laporan servis ini kita lihat ada servis mobil Anda, ada juga detail servis. Nah, kita masuk ke servis mobil Anda. Terus kita klik. Nah, di sini kita juga diarahkan untuk mengisi beberapa form. Ada nomor polisi, merek kendaraan, keluhannya apa, dan tanggal masuknya tanggal berapa. Nah, kita masukin nomor polisinya. Nah, merek kendaraannya apa. Nah, keluhannya seperti tanggal masuknya udah, ini tanggal 24 Desember 2025 hari ini. Oke, terus kita klik simpan. Nah, di sini kita lihat ada tampilan booking service berhasil, berarti kita berhasil membooking.
dan juga kita lihat di beranda ini. Nah, di sini riwayat servis kita sedang yang kita masukkan tadi, kita lihat tanggalnya berapa, tanggal masuknya, nomor polisnya, keluhannya apa tadi, dan juga statusnya apa. Nah, di sini status kita masih menunggu persetujuan antrian. Nah, Saya Muhammad Ripani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan alur aplikasi 2 Putri Motor. Di sini saya akan melanjutkan sebagai admin role-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita masukkan nama pengguna. Dan kata sandi. Sebelum kita masuk ke halaman servis, di sini saya akan melihatkan halaman berandanya. Nah, di halaman beranda ini ada table data service yang dimana di sini ini adalah riwayat pelanggan yang sudah booking ataupun yang sudah mendaftar. Nah, di sini ada jumlah kendaraan yang dimana ada total 20 kendaraan yang masuk dan 7 kendaraan yang sedang diproses servis dan 9 kendaraan yang sudah selesai diservis, dan ini pendapatan. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman servis. Nah, di halaman servis ini di halaman servis ini ada table data service yang dimana di sini adalah bookingan seluruh pelanggan yang sudah mendaftar. Nah, sebelum kita servis, di sini kita cek terlebih dahulu. Kenapa harus dicek? Karena untuk memastikan apakah keluhan pelanggan ini bisa kita atasi apa tidak. Jika tidak, maka di sini kita tolak atau penghapus. Jika bisa kita atasi, maka di sini kita proses. Sebelum itu kita masukin nama mekaniknya terlebih dahulu. Fahmi, terus kita proses. Oke. Nah, setelah diproses, kita lanjut ke servis. Nah, karena di sini keluhan yang dimasukkan oleh pelanggan adalah air radiator bocor, maka di sini kita akan menambahkan spare part yang diganti. Oke, di sini kita masukkan spare part yang diganti, yaitu radiator dan kipas radiator. Kita masukkan jumlah barangnya berapa, satu saja. Nah, setelah itu di sini kan ada catatan mekanik. Nah, catatan mekanik ini berfungsi sebagai catatan biaya jasa pemasangan. Bisa jasa pemasangan, bisa juga jasa, contohnya gini. Jika ada seseorang yang pengen servis, tapi di situ kan kadang nggak harus ganti spare part kan, bisa jadi hanya servis seperti spuring, pompa ban. Nah, di situ kan nggak ada spare part yang diganti, maka di sini hanya memasukkan di catatan mekaniknya saja. Contohnya di sini ialah biaya jasa pemasangan. Biasanya 30.000. Oke, setelah itu kita selesaikan. Nah, data yang kita input sebelumnya maka akan masuk ke table spare part yang diganti, yang dimana ada radiator dan kipas. Di sini ada harganya, jumlah, dan subtotal. Di sini maka harga ini akan masuk ke total service. Biaya pemasangan ini akan masuk ke sini, total service juga. Ini di sini total spare part, maaf, salah. Maka yang tadi catatan mekanik, yang biaya pemasangan akan masuk ke total service dan totalnya. Dan setelah itu akan ditotalin dan dapat sekian. Nah, setelah itu kita selesaikan transaksinya. Nah, di sini setelah kita klik OK, maka status yang awalnya itu proses akan menjadi selesai. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke cetak laporan. Oke. Nah, di sini kita cek laporannya, di mana ada nama, nomor telepon, alamat, tanggal, keluhan, spare part yang diganti, biaya, oke, sesuai. nah di sini kita akan melihat hasil mobil yang kita daftarkan tadi gitu. Nah, di sini kita login dulu sebagai user yang udah kita daftar dari awal kita. Nah, kita masukkan sandinya. Kita masukkan ke sandinya. Terus kita masuk.
Nah, di sini kita login berhasil sebagai user ya. Di sini kita lihat di tampilan beranda, tanggal masuk, nomor polisi, keluhan, dan juga di statusnya ini udah berubah. Sekarang udah statusnya udah selesai, dan juga jumlah kendaraan juga berubah. Nah, servis selesainya juga berubah. Nah, kita lihat di laporan servis. Nah, di laporan servis ini kita lihat data kita tadi yang statusnya udah selesai. Kita lihat di detail servis. Kita klik. Nah, di sini kita lihat data kendaraan kita, nama, nomor telepon, alamat, polisi, mereknya, statusnya udah selesai, tanggal masuknya, tanggal keluarnya, dan juga keluhannya tadi air radiator bocor. Ini keluhan kita tadi air radiator bocor, dan juga di sini spare part yang diganti. Oh, di sini yang diganti ternyata radiator dan kipasnya. Dan juga kita lihat harga satuannya itu 3.500.000. Nah, kita lihat ini di transaksi total spare part 3.500.000, lalu servisnya 30.000, jadi 3.530.000. Catatan mekaniknya, pemasangan. Nah, di sini kita ambil. Nah, di sini kita lihat permintaan pengambilan mobil telah dikirim. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita lihat statusnya, status permintaan ambil mobil. Nah, di sini sekarang kita pergi ngambil mobilnya di bengkel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Biransa. Kita akan melanjutkan dari yang tadinya sudah dari user permintaan ambil mobil. Nah, selanjutnya kita ke admin lagi untuk melakukan transaksinya. Jadi ceritanya user atau pemilik mobil sudah masuk atau sudah datang ke bengkel, maka dia akan diberi beberapa laporan. Pertama ada laporan servisnya, bagaimana mobil itu diservis, dan termasuk ada laporannya gitu dalam bentuk kertas. Nah, di sini kita langsung aja ke laporan, atau mungkin dari beranda terlebih dahulu. Nah, kita ke laporan servis. Nah, di sini kita cek data mana nih yang mereka ingin ambil mobilnya. Oh, ternyata bagian paling atas, ID service nomor 23. Maka kita akan cetak. Kita akan cetak di sini. Sebentar, memang agak sedikit lama karena just report. Nah, setelah itu di sini kita lihat ternyata di sini udah ada nih untuk bentuknya seperti laporan servis seperti ini, dengan datanya di atas ada laporan servisnya, data-data kayak untuk pemilik mobil dan mekaniknya siapa gitu ya, dan sebagainya. Lalu ada keluhannya apa. Nah, ternyata ada juga spare part yang diganti, yaitu radiator dan kipasnya, dengan harganya berapa dan sebagainya juga ada. Catatan teknisnya juga ada tentunya. Lalu di bagian paling bawah itu ada biaya, dan ternyata biayanya juga sesuai ya, ada harga spare part, harga jasa, dan total harganya berapa. Nah, ini di print, dan lalu di bagian paling bawah ada tanda tangan. Jadi mekanik dan juga pemilik kendaraan juga menandatangani keduanya, karena ini dalam bentuk surat yang sah untuk laporan servisnya. Seperti itu untuk laporan servis. Jadi sorry sebentar lagi. Jadi dari sini kita tinggal print aja gitu ya. Nah, di sini kita tinggal print aja sesuai dengan printnya yang dalam bentuk fisiknya. Nah, lanjutnya kita ke halaman transaksi. Di halaman transaksi, jadi kan tadi kan sudah dikasih ya untuk dalam bentuk surat laporan servisnya seperti apa. Nah, lanjutnya kita akan mencetak untuk laporan transaksinya. Nah, di sini di bagian paling bawah ternyata ada ya data yang tadi sebelumnya dengan status permintaan ambil mobil. Nah, jadi kita langsung aja pencet cetak, meskipun bisa dihapus dan kembali, tapi kita langsung cetak aja. Di sini kita bisa lihat ya, jadi misalkan kita transaksi nih, ternyata customernya ngasih uang berapa gitu, misalnya 4 juta, karena total bayarnya ternyata 3.530.000, kita kasih aja 4 juta, karena misalnya si customernya bayar 4 juta gitu ya. Pencet OK, kembaliannya juga ada, dan dia akan muncul reportnya seperti apa. Nah, reportnya seperti ini. Jadi bagian paling atas nota dan juga kopnya seperti biasa, kop surat. Di bagian bawahnya lagi sedikit itu adalah data diri atau data si pemilik mobilnya, nama pelanggan, ID user, ataupun lain sebagainya, itu ada semuanya ya.
dengan keluhan dan juga tanggal keluarnya kapan, maksudnya tanggal selesainya itu kapan gitu ya. Lanjut, di bagian sini ada pada tanggal, jadi si surat ini keluarnya tuh pada tanggal kapan. Nah itu udah dicatat juga dan tinggal siap di print. Nah ini yang paling penting juga adalah membayar sebesar, jadi ada total biaya yang harus dikeluarkan ternyata sekitar 3.530.000. Nah lanjutnya si customer atau pemilik mobil itu membayar 4 juta, maka ada kembaliannya juga, ada sistem kasirnya juga di aplikasi ini. Jadi misalnya bayar 4 juta, ternyata ada kembalian dan lainnya sebagainya ya. Lanjut di bagian paling bawah, ini ada putar standar aja sih. Di bagian bawah itu cuman ada tanda tangan ya, pemilik bengkel dan juga customer gitu. Jadi nanti mereka saling tanda tangan dan dicap, itu menjadi bukti sah bahwa surat transaksi ini berlaku gitu. Nah itu udah selesai untuk alur dari si servis mobil, karena kan sudah selesai sampai sini. Tapi ternyata di bagian admin ini ada beberapa data lagi yang harus kita kerjakan. Misalnya di bagian paling atas, data pelanggan, admin bisa menghapus ya. Jadi hanya bisa menghapus saja, menghapus data yang diinginkan. Jadi misalnya ada customer yang memang sudah tidak servis lagi gitu ya di tempatnya, maka kita hapus saja deh gitu. Seperti ini, dan datanya berhasil dihapus dan berhasil. Tapi kalau untuk edit kebetulan admin tidak bisa ya. Lanjut di bagian sini ada data spare part. Nah di sini ada ini khusus untuk kepala gudang. Jadi misalnya di bagian kepala gudang ini dia yang bisa, sebenarnya bisa dari kepala gudang atau dari admin, tapi sebaiknya kepala gudang yang mengisi data ini. Tapi meskipun misalkan admin juga bisa dengan laporan dari si kepala gudangnya. Jadi misalnya ada baru lagi gitu, misalnya ban mobil gitu ya, ukurannya misalnya berapa lah, harganya 500.000, stoknya 56, kita simpan. Ternyata ada di bagian paling bawah ya ban mobilnya. Dan ini kebetulan tadi ketika servis itu juga ada sistem untuk mengurangi stoknya, jadi mungkin tidak diperlihatkan tapi intinya ada untuk mekanisme stok berkurang ketika dipakai dalam servisnya gitu. Misalnya mau diubah juga bisa seperti ini. Kita misalnya mau mengubah, oh ternyata coil spring itu stoknya salah, ternyata cuma 12 ya, maka kita ubah aja jadi 12 dan lain sebagainya juga sebenarnya sudah ada semuanya. Lanjut ke data kendaraan. Di data kendaraan misalnya pemilik mobil salah memasukkan nomor polisi atau salah memasukkan merek kendaraan. Nah, di sini kita bisa ubah gitu sesuai dengan keinginan. Misalnya kita mau ubah merek barunya apa gitu ya. Dan lain sebagainya juga bisa diubah. Kita coba ubah, misalnya merek barunya ternyata bukan Avanza ya. Misalnya Jazz gitu. Nah, maka datanya juga bisa diubah seperti itu. Atau kalau misalkan mau dihapus juga bisa. Ya, seperti itu untuk kelola daripada tadi data pelanggan, data spare part, dan juga data kendaraan. Sisanya ada bagian lain untuk laporan, yaitu adalah spare part. Di sini kita bisa ngecetak ya, atau ngeprint untuk laporan spare partnya ada berapa sih stoknya, ada berapa harganya, ada berapa gitu. Jadi misalnya manajer bengkel pengen tahu nih gitu ya. Nah, kita bisa cetak di sini. Dan tentunya di sini di bagian cetak ini tadi tinggal kita cetak lalu muncul seperti biasa ya Jasper Report untuk cetak. Dan di bagian kanan itu ada tanda tangan untuk si kepala gudang ya. Kepala gudang yang harus memverifikasi data-data yang ada pada laporan data spare part ini tervalidasi dengan baik, dan kenyataannya memang spare partnya ada gitu di bengkelnya, dan tanggalnya juga ada, tanggal keluar dari surat ini kapan dan lain sebagainya. Itu sudah ada semuanya, tinggal kita print seperti biasa. Nah mungkin itu untuk aplikasi bengkel ini, masih banyak memang kekurangan yang kita buat, tapi untuk sekedar alurnya dari kami ini sudah cukup bagi kami, dan mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.